Sekarang di si pinjol itu sudah berani mendatangkan RT ataupun RW datang ke rumah kita untuk menagih pinjol. Apa sih sebenarnya hal yang perlu kita lakukan ketika DC itu mengancam pingin datang ke rumah mau membawa RT dan juga RW? Di sini saya mau bahas karena kebetulan ini pernah terjadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya DC lapangan membawa RT dan juga RW ke rumah kita untuk menagih hutang pinjol. Jadi di sini saya sendiri mendapatkan sharingan bareng ataupun dia itu bercerita di DM Instagram saya, dan kalian pun boleh ya, kalau misalkan kalian itu mau cerita, mau konsultasi gratis, mau sharing bareng sama saya, kalian boleh langsung DM aja Instagram saya. Link Instagram saya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kalian langsung ceritakan aja kronologisnya seperti apa, ceritanya seperti apa, pertanyaannya apa. Nanti saya akan bantu jawab menggunakan video ya teman-teman. Nanti pasti saya jawab menggunakan video, tidak melalui balasan DM ataupun apa. Karena kalau balasannya dengan menggunakan video, saya lebih enak menjelasinya, lebih detail juga. Saya itu menjawab pertanyaan kalian. Oke, jadi intinya dia itu pernah didatengin DC bersamaan dengan RT. DC tersebut membawa RT-nya, dan itu benar, lebih tepatnya dia RT 10, dan saya skip aja untuk nama desa dan juga kabupatennya. Nah, dia itu didatengin oleh RT dan juga DC karena dia itu pernah telat bayar. Nah, sebenarnya masalah ketika DC itu mengancam mau mendatangkan RT dan juga mendatangkan RW, itu silahkan aja dan sah-sah aja, karena memang RT dan juga RW itu ya memang melindungi warganya. Nah, ketika singkat cerita, dia itu kan memang warga yang baik juga, di lingkungannya juga oke. Jadi RT dan RW itu sebenarnya juga tidak boleh ikut campur masalah hutang piutang tentang warganya. Jadi RT ataupun RW itu ya kalau mau datang ke rumah kita, DC tersebut mau ngancem, mau datengin kepala desanya, RT-nya ataupun RW-nya, itu nggak jadi masalah ya teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya RT dan RW itu ya tugasnya bukan masalah nagihin hutang pinjol kita, itu nggak jadi tugas mereka gitu kan. Nah, kalau misalkan DC itu nanya ke RT ataupun ke RW alamat lengkap nasabah yang galbay, itu ya sah-sah aja. Kalau RT ataupun RW tersebut ngasih tahu rumahnya ataupun nunjukin rumahnya atau mengantar DC tersebut ke rumahnya, itu boleh-boleh aja. Tetapi yang perlu garis bawahi adalah kalian itu nggak usah takut ketika ada DC lapangan yang mau datang ke rumah kita dengan membawa RT, RW, kepala desa, ataupun orang desa. Itu nggak usah takut, karena itu bukan tugas mereka. Kalau mereka itu ingin mengantarkan ke rumah kita aja, itu no problem. Dan kalian juga harus bilang kepada RT ataupun RW-nya, Pak RT ataupun Pak RW, mohon maaf karena ini masalah pribadi, Pak RT dan juga Pak RW itu nggak usah ikut campur masalah ini. Nah, lalu kalian itu hadapi aja. Nah, terus kemudian apakah di situ kita itu bakal dapetin tekanan hebat ataupun bakal ditakut-takutin lagi? Kalian nggak usah takut ya. Kalau misalkan DC itu mengancam mau datang ke rumah kalian membawa RT dan juga RW, memang di sini nasabah tersebut benar didatangin RT, tetapi ternyata RT tersebut hanya menunjukkan rumah alamat lengkapnya aja, dan RT tersebut pun langsung pergi karena memang ya bukan tugas RT ataupun RW ataupun kepala desa. Ketika ada warganya itu terlilit hutang, dia harus ikut-ikutan nagih juga, ikut campur dengan DC-nya. Malahan kalau menurut saya sebagai warga yang dekat dengan masyarakat ataupun sosial dengan masyarakat, RT RW-nya baik, saya yakin RT dan RW-nya itu malah membantu kita, bukan membantu DC-nya gitu loh. Nah, ini juga biar kalian itu tak paham ya, dan jangan pernah takut lagi kalau misalkan ada DC atau DC lapangan tersebut itu mau datang ke rumah kalian mengancam ingin membawa RT, RW, kepala desa dan yang lain sebagainya. Nggak usah takut. Kenapa? Karena saya yakin RT, RW ataupun kepala desa itu nggak bakalan ikut campur dengan hutang piutang kita. Kan seperti itu. Kalau misalkan ada DC yang datangnya, silahkan datang aja sesuai SOP, sesuai peraturannya, dan jangan sampai kita itu terancam, terteror, mau disebarkan data dan yang lain sebagainya. Intinya mah ya, kalau kalian itu diancam oleh DC lapangan mau didatengin RT, mau didatengin RW, mau didatengin kepala desa, itu kalian gak usah takut, kalian hadapi aja, suruh DC tersebut suruh datang ke rumah kalian ya. Jadi sekarang itu gak usah takut lagi. Ketika ada DC lapangan yang mengancam kalian mau datang ke rumah membawa RT, membawa RW, membawa kepala desa, itu nggak usah takut,
Karena RT RW kepala desa itu tidak ikut campur dalam masalah hutang piutang kalian terhadap pinjol. Malahan kalau menurut saya yakin banget RT ataupun RW ataupun kepala desa di daerah kalian itu melindungi kalian, bukan melindungi DC-nya atau membela DC-nya. Karena saya yakin banget ya, kepala desa pasti pengen ngelindungin warganya, RT pun pasti mau ngelindungin warganya gitu loh. Malahan kalau kalian itu didatengin RT ataupun RW, kalian harusnya seneng karena kalian itu bakal dibela sama RT ataupun RW-nya. Kayak gitu aja. Jadi nggak usah takut, jangan sampai kalian itu hanya gara-gara diancam mau didatengin RT ataupun RW ataupun kepala desa, kalian itu malah gali lubang tutup lubang. Dengan ancaman seperti itu kalian takut, akhirnya kalian itu grogi, akhirnya kalian itu gentar, akhirnya kalian itu berusaha mencari pinjaman lagi ke aplikasi lain yang akhirnya terjadi yang namanya gali lubang tutup lubang. Dan itu sangat-sangat berbahaya menurut saya. Kenapa? Ya karena nggak bakal selesai juga masalahnya kalau misalkan kalian itu malah melakukan gali lubang tutup lubang karena takut diancam mau datang ke rumah, ada RT ada RW, kalian itu takut, itu salah. Harusnya kalian malah seneng karena kalian bakal dibantu sama RT dan juga RW setempat kalian. Nah, intinya nggak usah takut ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya yang sudah bertanya di Instagram. Next video saya akan bahas lagi. Kalau kalian mau ada pertanyaan, boleh komentar aja atau boleh DM aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.